warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat nggak untuk belajar hari ini? Masih, Bu. Oke. Pagi tadi sebelum berangkat ke sekolah, apakah semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Kenapa harus wajib sarapan pagi? Biar tidak lapar. Nah, supaya tidak lapar. Supaya apa lagi? Agar tidak lemas, agar lebih semangat dalam belajar. Harus lebih konsentrasi. Ya. Itu yang utama dalam proses belajar ya, supaya ilmu yang diterima selama pembelajaran itu mudah dipahami. Oke, sebelum memulai pembelajaran, tolong perhatikan, kita kan ada kesepakatan ya, kesepakatan kelas yang dimana ada banyak kesepakatan kelas. Nah, yang terutama untuk hari ini coba perhatikan baju, kerapian bajunya. Kira-kira sudah rapi belum? Nah, sudah ganteng? Sudah, Bu. Sudah cantik? Cantik. Nah, sekarang perhatikan ke kiri kanan meja kalian. Ada nggak sampah? Ada, Bu. Ada, tolong dibuang pada tempatnya supaya tidak mengganggu Bu, belajar. belajar. Oke, siap belajar? Ya. Nah, sebelumnya untuk berdoa, kira-kira ke kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Abdullah, Ada, Bu. Randy, Ada, Bu. Muhammad Anang, Ada, Bu. Wan Didi, Eva, Yamna, Mas Nun, Pratika, Nada, Sofia, Hanita, Sherly, Andini, Angel, Mas Nun. Ada yang belum panggil? Udah, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke, sebagai rasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia. karena telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Di sini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya tolong berdiri. Semuanya harus kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oh yes, yang berikutnya. Eva, silakan maju. Oke, ikuti ya. Kita
Ibu ada membawa sebuah bunga atau tanaman ya, bukan potnya. Jadi kita perhatikan tanaman, bisa juga ke potnya juga karena ini menyangkut ke materi kita hari ini kan. Di sini ya, untuk yang kedua ibu ada laptop. Kira-kira dari tanaman dengan laptop tadi ada kesamaan nggak? Ada. Perbedaannya? Itu Bu. Yang mana yang makhluk hidup? Bunga. Dengan laptop? Kenapa laptop dikatakan benda mati? Tidak bisa bergerak. Ada lagi? Tidak bisa bernapas. Kira-kira tanaman ini Bisa. bergeraknya kemana? Bergerak tanaman ini kemana? Ke atas tumbuh. Bisa bernapas nggak tanaman ini? Bisa melalui apa? Melalui daun, namanya apa? Masih ingat berarti dengan materi yang lalu. Berarti ada makhluk hidup dan ada yang tak hidup. Tahu kan perbedaannya? Nah, dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apaan ada? Nah, ada yang bertanya nada. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Coba sebelum ibu menjawab, kira-kira ada yang bisa menjawab apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Di SD kan kalian sudah pernah belajar ya tentang makhluk hidup. Sudah pernah belajar belum di SD? Coba ingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Apa artinya? Makhluk hidup itu berkembang biak. Ada lagi? Apa? Bisa beradaptasi, peka terhadap rangsangan. Ada lagi yang masih ingat? Tumbuh dan berkembang. Memerlukan minuman dan makanan. Coba yang terdiri dari makhluk hidup itu apa aja? Dan manusia. Jadi itu ya, yang dimaksud dengan makhluk hidup yaitu suatu organisme yang mampu berevolusi atau bisa membentuk perkembangan untuk hidup. Bisa yang dikatakan tadi ada bisa beradaptasi, memerlukan makanan, bisa bergerak, tumbuh dan berkembang. Nah, yang termasuk ke dalam makhluk hidup ada apa? Tadi. Ada hewan, dan juga manusia. Ada juga jamur. Jamur juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Jadi yang makhluk hidup itu bukan hanya sebagai makhluk manusia, tapi ada juga tumbuhan, hewan, dan juga jamur. Bagaimana Nada? Paham? Ada lagi yang bertanya? Ada nggak? Tidak ada. Berarti sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Nah, sebelum ibu ada video. Boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Nah, jadi ya kaitannya materi kita dengan yang ibu tampilkan ada tanaman, ada apa? Benda yang tak hidup atau benda mati berupa laptop, bahkan atau apa ini tadi? Pot. Nah, ini ada
pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan ke depan. Nanti di video ada pertanyaan, ya. Terima kasih. Halo sobat-sobat belajar. Kalau misalkan dalam video ada Hari yang ini belum kita kalian akan belajar ketik, tentang silakan ciri-ciri makhluk hidup. dicatat di buku catatan. Apa saja ciri makhluk hidup? Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Tadi kan sudah tahu ya namanya makhluk hidup. Makhluk hidup. Sekarang di video itu ada pertanyaan. Apa saja sih ciri makhluk hidup? Coba apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup sebelum ke materi yang selanjutnya apa? Apa? Bernapas, bergerak, beradaptasi, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, bereproduksi, evolusi, apa? Melakukan ekspresi, apa? Mengeluarkan zat sisa atau metabolisme. Nah, berarti itu termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber Dengarkan tenaga. tadi. Jika tidak makan, apa yang terjadi? Jika makhluk hidup tidak makan, maka badan akan terasa lemas dan tidak bisa beraktivitas. Benar nggak? Benar. Akan membutuhkan makanan. Coba ditanya, kira-kira misalkan kalian tidak makan selama 1 hari, apa sih yang kalian rasakan? Lemas. Berarti tidak ada energi di dalam tubuh. Sedangkan energi yang harus kita dapatkan yaitu berasal dari makanan. Dua, berulang. Apa yang dilakukan? Apa itu bernapas? Napas adalah makhluk oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jika yang ketiga adalah bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Ada yang berjalan, Lihat enggak? berlari, melompat, dan bergerak ke sumber daya seperti yang dilakukan oleh zumba. Empat, tubuh. Kita tumbuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sebagaimana tumbuhan yang awalnya ketambah, maka terus berkembang menjadi pohon yang besar. Yang kelima adalah kematian. Semua makhluk hidup kematian, yaitu telur, melahirkan, tunas, biji, dan lain sebagainya. Berkembang tidak bertujuan untuk melestarikan keturunannya. Dan yang keenam adalah menanggapi rasa. Misalnya, kalau putri malu dan dipegang, maka akan bergerak. Demikian penjelasan saya. Suka, Sudah? Jelaskan dari videonya. Coba Ibu ulangi lagi. Ciri-ciri dari makhluk hidup tadi apa saja?
Kira-kira kita bernapas Menghirup menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nama lain dari karbon dioksida apa? Kalau oksigen O2. Harus diingati yang mana karbon dioksida, yang mana oksigen. Bisa dipahami kan dari video? Nah sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Tadi kan kita tahu ya materi kita hari ini yaitu mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup. Tadi ada ringkasan dari video, terus dari pertanyaan kawan-kawannya. Tadi kan sudah jelas kan apa saja sih yang dimaksud dengan makhluk hidup, terus ciri-cirinya apa aja kan. Nah sekarang tujuan pembelajarannya. Ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Perhatikan, silakan maju. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat 1. Menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 2. Memberikan contoh dari masing-masing ciri makhluk hidup. 3. Membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Oke, kasih aku dulu. Jadi itulah ya tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik atau kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, bisa memberikan contoh dari masing-masing ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mampu membedakan makhluk hidup dan tidak hidup. Berarti harus ketiga poin itu harus harus kita selesaikan hari ini. Kalian harus mampu dari ketiga poin tersebut. Nah lanjut ke materi pembelajaran ya. Sini gua akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, tadi kan sudah tahu yang dinamakan makhluk hidup, ya kan? Yaitu makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Seperti tadi kan ada bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Masih banyak yang lainnya kan selain yang itu. Terus memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Sudah jelas kan? Perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati atau benda yang tak hidup. Nah selanjutnya di sini ada 8 ciri-ciri utama
Bisa makanannya berasal dari mana? Nasi. Dari Sayuran. sayuran. Buah-buahan. Apa? Banyak kan? Banyak macam itu sebagai sumber energi. Nah, yang ketiga ada ciri bergerak. Coba dari kalian berangkat dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira itu termasuk bergerak tidak? Bergerak. Berarti ada aktivitas bergerak. Mungkin ada yang berlari. Itu yang dinamakan bergerak. Nah, di sini ada makhluk hidup dapat bergerak aktif dan ada juga yang bergerak pasif. Kalau pasif biasanya itu terjadi pada tumbuhan. Dia tidak bisa berpindah tempat. Pernah nggak kalian lihat sebuah tanaman atau kembang ini? Misalkan kalian tanam di pojok kanan, besoknya apakah pindah ke sebelah kiri? Tidak kan? Apa ada yang pernah lihat perpindahan dari sebuah tanaman? Tidak kan? Berbeda dengan hewan. Kalau hewan, misalkan kita kurung dalam sebuah ruangan, misalkan dari sudut pasti akan pindah ke sudut lain. Itu perbedaan. Kalau pasif, tumbuhan hanya bisa bergerak ke atas tumbuh. Sedangkan hewan atau manusia itu bisa bergerak aktif. Contohnya kucing berjalan itu termasuk ke aktif atau pasif? Aktif. Nah, daun putri malu pasif atau aktif? Kenapa pasif? Karena dia malu-malu. Ada lagi selain dia malu-malu. Tidak bisa berpindah tempat. Nah, karena tidak bisa berpindah tempat. Memang hanya misalkan kita sentuh pada daun putri malu akan mengatur, tapi tidak bisa bergerak ke yang keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup bertambah ukuran dan mengalami perubahan bentuk. Disebut juga metamorfosis atau perkembangan. Contohnya, bayi tumbuh menjadi anak-anak. Tapi dari bayi menjadi anak-anak terus dewasa. Kira-kira kalian ini masuk ke fase yang mana? Anak-anak? Remaja apa dewasa? Masih ingat umur untuk usia remaja dari berapa tahun? 10 tahun Ke atas. sampai ke atas itu banyak, bisa sampai 35, bisa sampai 40. 15 sampai 18. Berapa? 18. Sampai 18. Ada lagi? Sampai 20. Sampai 20. Oh, itu batas tahun usia remaja. Tapi usia kalian ini masa pubernya. Jadi berhati-hatilah. Makanya kemarin kan ada yang sering kena marah. Itu karena hormon kalian itu lagi aktif-aktifnya. Ya? Ya kan? Nah, makanya jangan mencoba-coba yang hal-hal yang negatif. Nah, jadi harus bisa menahan diri. Menahan diri, ambil yang positifnya saja. Ya? Nah, karena masa remaja itu masa emas. Nah, perkembangan pesatnya di usia remaja. Nah, sekarang yang kelima, bereproduksi atau berkembang biak. Berkembang biak. Jadi semua makhluk hidup itu bisa menghasilkan keturunan agar tidak punah. Contohnya ayam bertelur. Terus manusia melahirkan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji atau stek. Tahu stek?
tengah teriknya matahari. Kira-kira respon kalian itu bagaimana terhadap matahari? Silau. Tiba-tiba tangan kalian akan menutup mata. Mata itu yang dinamakan kiri tabiri atau peka terhadap matahari. Contoh lain, misalkan ada kawan kalian yang cubit. Yang kalian rasakan apa? Sakit. Pasti kalian akan menghindar atau bisa membalas balik. Nah, itu yang dinamakan peka terhadap matahari. Terus ada juga kalau di tumbuhan itu bunga matahari mengikuti arah cahaya. Pernah lihat kan bunga matahari? Dia menunduk menghadap cahaya matahari. 7. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, di sini makhluk hidup membuang zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tahu kan maksudnya? Berarti yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh itu harus dikeluarkan atau dibuang. Nah, contohnya manusia mengeluarkan urin. Tahu urin? Apa air urin? Ayo, air kencing. Nah, maksudnya air kencing yang kita keluarkan itu tidak bermanfaat lagi bagi tubuh. Terus keringat. Saat kalian berolahraga, kalau enggak perjalanan dari sekolah sampai dari rumah ke sekolah pasti mengeluarkan keringat. Nah, itu melalui kulit. Terus karbon dioksida. Berarti melalui pernapasan. Yang ke-8, beradaptasi. Nah, di sini makhluk hidup itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Ya kan? Contohnya unta menyimpan air di gunung. Unta biasanya hidup di mana? Di gurun pasir. Yang di mana tidak banyak terdapat tumbuhan. Kadang yang namanya air itu jarang ditemui, ya kan? Makanya dia menyimpan air di gunung untuk bertahan hidup. Terus sama halnya dengan kaktus. Pernah kalian tanaman kaktus? Nah, itu memiliki daunnya berbentuk duri. Kaktus juga bisa menyimpan air di dalam tubuhnya untuk bertahan hidup. Karena kan kaktus biasanya hidupnya di gurun pasir. Nah, bisa di tempat yang kering, gurun pasir bisa. Makanya dia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan makhluk hidup dan benda mati. Nah, di sini ada makhluk hidup dan benda mati atau benda yang tak hidup. Nah, di sini untuk ciri-ciri yang pertama bernapas. Makhluk hidup berarti bernapas. Dan benda mati tidak. Memerlukan makanan. Makhluk hidup benda mati tidak. Bergerak. Benda mati tidak. Tumbuh dan berkembang. Respon terhadap perangsang. Tidak mengeluarkan zat sisa. Beradaptasi. Mati tidak. Itu ya perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati. Dari sini paham? Apa ada yang bertanya? Ada nggak?
Sekarang Ibu kalau nggak ada yang bertanya, kita bagi kelompok ya. Kalau nggak sesuai dengan tempat duduk masing-masing, Ya, Bu. ya. Ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah di sini ada lembar kerja siswa. Kalian kerjakan per kelompok. Nanti diskusikan di depan sesuai urutan kelompok. Kerjakan sama-sama ya. Perhatikan nomor depan. Oke, perhatikan nomor depan. Itu kan ada langkah-langkah sebelum mengerjakan lembar kerja siswa. Ya. Yang pertama nanti ditulis nama kelompok berapa. Terus ikuti langkah-langkahnya. Ya kan? Nanti hasilnya selesai kalian diskusi, ditampilkan di depan. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan lembar kerja, biar lebih semangat, Ibu kasih SPK dulu. Nanti mengerjakannya nanti ditunda dulu. Ya. Kita SPK dulu. Ya, Bu. Baik, Bu. Semuanya berdiri. Awas kursinya agak membuka nanti.
sesuaikan ya yang pesawat, gambar pesawat sama burung, perhatikan ciri-cirinya. Halo. Nah, kira-kira bisa bergerak tidak? Tahu kan arti bergerak tadi? Pesawat. Kira-kira kalau bisa pernah melihat pesawat belum? Bisa ditentukan kira-kira kalau nggak di pesawat orang sakit tidak? Kecuali kalau kamu disenggol pesawat. Siapa yang merasa rasa? Nah, kita. Berarti yang mana yang peka terhadap rasa? Nah, manusia. Dia yang ada di yang di lingkungan sekitar. Perhatikan gambarnya yang lihat gambarnya yang terakhir ini, perhatikan gambarnya ya, sesuaikan dengan jawaban yang ada mati pada yang tidak mati, jangan semuanya benar mati. Kalau nggak tambah aja bawahnya nggak apa-apa. Nanti nambah 2 yang pernah kalian ketahui. Isi semua. Nanti yang ada dalam 4 jadi jam belum itu kira-kira kemana? Sesuaikan dengan ciri-ciri yang kita pelajari tadi ya. Ini di sini.
Pesawat. Pesawat dari bandara ke bandara lain gimana? Pesawat memang dikatakan karena adanya kira-kira pesawat makan tidak? Tidak Bu. Pernah kamu kasih makan pesawat? Tidak Bu. Mesti cek dulu. Hah? Sudah belum? Sudah? Semuanya sudah? Ya, sekarang lanjut presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju. Untuk perkenalkan hasil diskusi kalian. Ayo, siapa yang moderator yang memperkenalkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang besar, maju lagi, maju lagi. Nama kelompok mereka menunjukkan keinginan berdiri. Geser sini. Geser lagi ke sini. Ya, yang besar suaranya. Yang lain perhatikan. Benar bentuk bola, batu, meja dan kursi, mobil, makhluk hidup, kupu-kupu, pohon, kucing dan kakak. Terus
Monika. Jika suatu spesies tidak melakukan perkembangan, maka jumlah individunya akan semakin berkurang. Karena kematian alami predator atau bencana dalam jangka panjang spesies tersebut akan punah. Jadi jawaban dari kelompok 1, misalkan tidak bisa suatu spesies tidak melakukan atau tidak bisa berkembang biak akan mengalami kepunahan, bisa mati secara alami atau dimakan predator. Tahu predator? Tahu. Dimangsa hewan lain atau makhluk hidup lain. Bagaimana? Ya, semuanya. Bagaimana Sofia? Bagaimana kamu berpuas dengan jawaban? Puas. Baiklah. Dari kelompok lain? Puas. Mas. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan maju. Ya.
masih aktif tidak? Tidak. Berarti kita sangat penting yang namanya bernafas. Karena itu adalah sumber dari sebuah energi. Apakah lomba lain menunjukkannya lagi? Tidak ada. Oke. Oke, saya akui sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum lanjut ke kelompok 3 kita SPT terus semangat dulu biar lebih semangat. Oke, ayo berdiri. Dan tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 3. Ayo maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami yang dibacakan oleh Nada Cinta. Nama kelompok Sofia Nadelinka Yana Abdullah. A. Identifikasi dan kelompokkanlah ke dalam tabel yang sesuai. Benda tak hidup, batu, bola, meja, dan kursi, mobil. Makhluk hidup, kucing, kupu-kupu, katak, pohon. D. Lakukanlah pengamatan terhadap gambar burung dan pesawat berikut. Bernafas, burung, iya. Pesawat, tidak. Bergerak, burung, iya. Pesawat, iya. Berkembang biak, burung, iya. Pesawat, tidak. Tumbuh dan berkembang, burung, iya. Pesawat, tidak. Memerlukan berisi, burung, iya. Pesawat, tidak. Mengeluarkan zat sisa, burung, iya. Pesawat, tidak. Pekat terhadap rangsangan, burung, iya. Pesawat, tidak. Adaptasi, burung, iya. Pesawat, tidak. Lakukanlah pengamatan terhadap kejadian benda di sekitarmu dan identifikasi mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang bukan dengan memberi tanda pada ciri yang diamati. Burung, iya. Bernafas. Bergerak, iya. Berkembang biak, iya. Tumbuh dan berkembang, iya. Memerlukan nutrisi, iya. Mengeluarkan zat sisa, iya. Pekat terhadap rangsangan, iya. Adaptasi, iya. Batu, bernafas, tidak. Bergerak, tidak. Berkembang biak, tidak. Tumbuh dan berkembang, tidak. Memerlukan nutrisi, tidak. Mengeluarkan zat sisa, tidak. Pekat terhadap rangsangan, tidak. Adaptasi, tidak. Meja, bernafas, tidak. Bergerak, tidak. Berkembang biak, tidak. Tumbuh dan berkembang, tidak. Mengeluarkan nutrisi, tidak. Mengeluarkan zat sisa, tidak. Pekat terhadap rangsangan, tidak. Adaptasi, tidak. Kucing, bernafas, iya. Bergerak, iya. Berkembang biak, iya. Tumbuh dan berkembang, iya. Mengeluarkan nutrisi, iya. Mengeluarkan zat sisa, iya. Mengeluarkan pekat terhadap rangsangan, iya. Adaptasi, iya. D. Pasangkan gambar berikut dengan pekat ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Orang yang sedang bernafas, bernafas. Putri malu, pekat terhadap rangsangan. Bebek, berkembang biak. Kuda, bergerak. Bunglon, adaptasi. Tumbuh dan berkembang. Orang yang sedang berkeringat mengeluarkan zat sisa. Anak yang sedang makan mengeluarkan nutrisi. Itu saja itu hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Nanti Mengapa hubungan pada makhluk hidup dikatakan bersifat irreversibel? Berikan contoh. kenapa makhluk hidup dikatakan bersifat irreversibel? Pertumbuhan dilakukan irreversibel karena terjadi secara permanen dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh, biji yang tumbuh menjadi kecambah tidak bisa kembali menjadi biji lagi, atau anak manusia yang tinggi badannya bertambah tidak dapat kembali ke ukuran sebelumnya. Jadi tidak yang
kembali ke bentuk semula. Misalnya kalian dari bayi sampai sekarang kira-kira masih bisa nggak kembali ke bayi? Bisa. Berarti tidak bisa ke bentuk awal. Ya, Bu. Semula. Sama halnya dengan tanaman tadi ya, tuh biji-bijian ya. Ya, Bu. Yang dari biji terus tumbuh menjadi sebuah tanaman, kira-kira bisa kembali lagi ke biji tidak? Bisa. Nah, itu yang dinamakan bersifat irreversibel. Saya hasil diskusi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Terima kasih. Nah, sebagai apa ya? Tadi kan sudah tahu kan mana yang mau hidup, mana yang sudah mati atau sudah tak hidup. Ibu ulangi ya, di sini kan bahwa suatu makhluk hidup itu yaitu suatu organisme yang mampu berevolusi, yang mampu beradaptasi, bergerak, itu yang memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, beradaptasi, dalam makanan, tumbuh dan berkembang. Apalagi melakukan ekspresi. Coba dari sini sudah paham semua? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ada tidak? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, nah di sini Ibu ada soal. Tadi kan kita sudah melakukan diskusi, berarti kan berkelompok. Nah, sedangkan di sini sebagai pemahaman untuk setiap siswa, kalian kerjakan soal lisan esai. Ada 5 soal. Berapa? Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kurang nggak? Udah. Nah sekarang
Jadi sampai sini semuanya sudah paham kan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau sudah paham semua, ada yang bisa menyimpulkan? Oh, anak, silakan. Silakan. Kesimpulan materi hari ini yaitu makhluk hidup merupakan organisme yang membutuhkan makanan untuk tubuh, membutuhkan udara untuk menapaskan air, untuk bertahan hidup dan memiliki kemampuan merasakan bergerak dan bereproduksi. Makhluk hidup terdiri di atas bergerak dan manusia, tumbuhan dan hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bergerak. 2. Membutuhkan makanan. 3. Bernafas. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap mangsa. 5. Melakukan ekspresi. 8. Mampu beradaptasi. Jadi itu adalah kesimpulan untuk materi kita hari ini ya. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja tadi? Adaptasi, peka terhadap bangsa, dia membutuhkan makanan, melakukan ekspresi, terus tumbuh dan beradaptasi. Nah, tahu kan cara membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Nah, sebagai tugas proyek ya, kalian buat sebuah video tentang makhluk hidup, yang dimana di situ ada makhluk hidup dan benda mati. Nah, yang kedua, di sini ada 2 tugas ya. Yang kedua, membuat ekosistem ini. Ekosistem ini sama halnya dengan video, cuman kalau ekosistem ini berarti kan tidak dibuat video, hanya membuat suatu ekosistem kecil yang dimana terdapat makhluk hidup dengan benda mati. Kalian pilih salah satu tugasnya, atau membuat video, bisa juga membuat ekosistem ini. Paham? Paham. Tugasnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, tadi kan kita sudah mengenal ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, cara pengelompokan makhluk hidup. Paham? Paham. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, kita SBQ dulu. Kalian ini supaya kalian lebih hafal. Nyanyi sama. Bareng-bareng ya. Ayo kita hafalkan ciri-ciri makhluk, bergerak, bernafas, makan juga dan minum, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rasa, berkembang biak, mampu beradaptasi. Semua makhluk hidup pasti punya ciri, manusia, hewan, tumbuhan semua sama. Kita harus menjaga makhluk hidup ini agar tetap hidup sehatnya. Mulai lagi. Ayo kita hafalkan ciri-ciri makhluk hidup, bergerak dan bernafas, makan juga dan minum, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rasa, berkembang
Nah, ada refleksi. Nah, refleksi di sini ya. Nanti Ibu, sekarang Ibu tanya, kira-kira pelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah sulit dipahami